Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan Bu Suci. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai materi sosiologi tentang kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum atau publik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing dimulai. Selesai? Nah, anak-anak semuanya, Ibu akan menjelaskan mengenai kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum atau publik, di mana Ibu akan menjelaskan 3 subbab penting dalam materi ini. Yang pertama, pengertian kesetaraan. Yang kedua, dampak dari tidak adanya kesetaraan. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Oke, anak-anak semuanya. Pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari kesetaraan. Tapi, sebelum Ibu menjelaskan pengertian kesetaraan, apakah anak-anak sudah ada yang pernah membaca mengenai kesetaraan? Lalu, adakah yang mau berpendapat apa sih kesetaraan itu? Ya, betul. Kesetaraan merupakan posisi atau kedudukan yang sederajat. Nah, kesetaraan juga dapat kita artikan sebagai suatu kondisi di mana dalam perbedaan atau keragaman yang ada, manusia atau individu dan masyarakat memiliki satu kedudukan atau posisi yang sama dalam satu hierarki yang sama. Nah, dari pengertian ini kita ketahui bahwa setiap individu dan kelompok memiliki kesetaraan atau posisi yang sederajat. Artinya tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Kesetaraan pada hakikatnya memiliki sifat yang horizontal, bukan vertikal. Tidak ada hierarki atau kelas-kelas dalam kesetaraan ini. Nah, teman-teman semuanya, dari pengertian kesetaraan kita ketahui bahwa kesetaraan memiliki peranan yang sangat penting untuk kehidupan kita, baik kehidupan individu maupun masyarakat. Nah, dari pengertian tersebut, kita ketahui bahwa memang keberagaman menjadi salah satu kekayaan bagi negara kita. Khususnya negara Indonesia merupakan negara yang majemuk, yang artinya negara kita memiliki keberagaman atau perbedaan yang sangat kaya. Namun teman-teman semuanya, keberagaman yang tidak terawat justru akan menimbulkan perpecahan dan pergesekan antar kelompok, antar etnis, maupun antar suku, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memelihara keberagaman. Lantas, teman-teman semuanya, jika tidak adanya kesetaraan dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi ya? Terlebih lagi, negara Indonesia merupakan negara yang majemuk. Kita memiliki keberagaman agama, keberagaman suku bangsa, keberagaman etnis, keberagaman budaya. Lalu, apa yang akan terjadi jika tidak ada kesetaraan dalam kehidupan masyarakat? Nah, pada bagian ini, Ibu akan merefleksikan beberapa kasus yang akan menggambarkan situasi yang terjadi jika tidak ada kesetaraan. Oke, anak-anak semuanya, untuk yang pertama, Ibu akan merefleksikan salah satu dampak dari tidak adanya kesetaraan dalam bentuk gambar. Nah, gambar di samping sudah muncul kan anak-anak semuanya? Sekiranya gambar di samping menggambarkan situasi seperti apa? Ya, kerusuhan, perpecahan, konflik. Lebih tepatnya, gambar di samping menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai konflik sampit. Konflik sampit merupakan salah satu bentuk perpecahan antar etnis yang terjadi antara etnis Dayak dengan etnis Madura, di mana salah satu penyebab konflik ini terjadi adalah pergesekan
kultural. Adanya perbedaan antara etnis Dayak dengan etnis Madura menjadi pemantik dalam munculnya konflik sampit. Gambar selanjutnya atau gambar yang kedua juga menjelaskan mengenai perpecahan atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Salah satunya tawuran antar kelompok, di mana konflik ini juga biasanya terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan yang mendasari atau menyebabkan pergesekan dalam kehidupan masyarakat. Oke, anak-anak semuanya, dari kedua gambar tersebut dapat kita ketahui apa saja dampak dari tidak adanya kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, dampak dari tidak adanya kesetaraan dalam kehidupan masyarakat menimbulkan disharmonisasi. Disharmonisasi merupakan suatu situasi atau kondisi di mana di antara keberagaman yang ada, masyarakat atau individu tidak ada upaya penyesuaian dengan lingkungannya. Yang kedua, dampak yang muncul dari tidak adanya kesetaraan adalah perilaku diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Diskriminatif merupakan suatu sikap membeda-bedakan atau pemisahan kepentingan antar kelompok satu dengan kelompok lainnya. Nah, diskriminatif ini biasanya terjadi antara kaum mayoritas dengan minoritas, di mana kaum minoritas biasanya menjadi sasaran dari diskriminatif. Contohnya, anak-anak semuanya, ada salah satu kasus diskriminatif yang terkenal di dunia, yaitu kasus apartheid. Apartheid merupakan suatu sistem kepentingan politik atau pemisahan kepentingan politik antara ras kulit putih dengan ras kulit hitam, di mana ras kulit hitam menjadi salah satu kaum minoritas yang terdiskriminasi. Nah, dampak yang ketiga dari tidak adanya kesetaraan dalam kehidupan masyarakat adalah eksklusivisme atau rasialis, di mana eksklusivisme ini merupakan suatu sikap atau perilaku yang menganggap bahwa kelompok atau anggotanya lebih tinggi dibandingkan kelompok yang lain. Dan yang terakhir, dampak dari tidak adanya kesetaraan ini adalah memunculkan disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa merupakan situasi atau kondisi ketidakpaduan yang disebabkan adanya konflik atau perpecahan dalam masyarakat. Oke, untuk materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kesetaraan. Nah, anak-anak semuanya, apakah sudah ada yang tahu bahwa prinsip kesetaraan ini diakui dan dijamin oleh negara melalui Undang-Undang 1945, yaitu tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, dalam artian ini, kita memiliki kedudukan yang sama di negara ini, tidak ada yang berbeda. Implementasi dari prinsip kesetaraan ini dapat kita lihat dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Salah satunya hak kita untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum, dan sebagainya macamnya. Nah, dalam artian ini, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Hal ini juga sudah tertuang dan digariskan secara tersurat dalam Undang-Undang 1945. Nah, anak-anak semuanya, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu akan sedikit mengulas kembali materi apa saja yang sudah kita pelajari. Kita sudah membahas mengenai pengertian kesetaraan, kemudian dampak dari tidak adanya kesetaraan, dan prinsip-prinsip kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Dari materi ini, kita ketahui bahwa pentingnya toleransi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu,
Alangkah lebih baiknya jika kita menanamkan sikap toleransi dan saling menghargai mengenai perbedaan yang ada, sehingga kita bisa menjaga harmonisasi dalam kehidupan kita. Anak-anak semuanya, Ibu juga sudah menyediakan kuis untuk dikerjakan di sesi akhir pembelajaran ini. Untuk kuis, Ibu tunggu hasil pengerjaannya ya. Nah, jika ada pertanyaan, anak-anak semuanya bisa bertanya di kolom chat ya. Jadi, kita akan membahas pertanyaan di pertemuan selanjutnya, atau Ibu juga akan membalas secara langsung pertanyaan yang ada di kolom chat. Sekian kelas kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan.